Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan bulan puasa di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh usaha dan amal usaha kita dan juga amal ibadah kita di bulan puasa tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersih sebersih-bersihnya dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengistiqomahkan apa yang telah kita istiqomahkan di bulan Ramadan di tahun ini. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ramadan kita telah menyelesaikan kajian tentang akhlak, yaitu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akhlak kita kepada sesama makhluk, di mana akhlak tersebut adalah bentuk penjabaran penafsiran dari makna al-ihsan di dalam hadis malaikat Jibril. Dan pada kesempatan kali ini, sebelum kita melanjutkan dengan kitab yang baru atau buku baru terkait akhlak-akhlak, khususnya membersihkan hati, kita selingi dulu dengan buku tipis. Ini bukunya, yaitu judulnya An-Nafhah Al-Ilahiyah. Nafhah artinya hembusan, hembusan ketuhanan. Fis sholati ala khairil bariyah, terkait tentang sholawat atas sebaik-baiknya manusia, di mana buku ini mengumpulkan karya dari Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Di dalam buku ini nanti di muqaddimah, di pengantar, kita akan baca buku yang dikumpulkan berisi tentang keutamaan sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi isinya 43 hadis yang dikumpulkan oleh Sayyid Abdullah. Dan ini insya Allah selesai mungkin beberapa pertemuan saja, kita akan baca cepat. Jadi mungkin 4, 5 atau 6 kali pertemuan sudah selesai. Isinya 43 hadis tentang keutamaan sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita akan baca pengantarnya yang ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadukallahumma hamdan yaliku birububiyatika. Aku memujimu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pujian yang layak atas ketuhananmu. Wa ashkuruka qiyaman bihaqqi ubudiyatika, dan aku bersyukur kepadamu sebagai bentuk pemenuhan atas hak penghambaan kepadamu. Wa asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu bagimu. Taf'alu ma tasya' wa tahkumu ma turid. Engkau melakukan apa yang engkau kehendaki dan menetapkan apa yang engkau ingin tetapkan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluka wa safiyuka wa khaliluk, dan aku bersaksi bahwa sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambamu, utusanmu dan pilihanmu. Arsaltahu lil khalqi ammatan, engkau mengutusnya
untuk seluruh umat manusia secara umum. Wa ba'atstahu basyiran wa nadhira, dan engkau mengutusnya sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Manittaba'ahu wa ata'ahu fahuwal faizus sa'id. Barang siapa yang mengikutinya dan taat kepadanya, dialah orang yang beruntung dan selamat, lagi selamat. Fasallillahumma alaihi salatan wa salaman daimaini bidawami tawali ifdhalika alaihi. Dan bersolawatlah engkau ya Allah atasnya dengan sebaik-baik solawat dan salam, yang keduanya terus menerus engkau berikan sebagaimana engkau mengutamakannya. Wardo'an alihi tahirin, dan berikanlah keridhaan atas keluarganya yang bersih dan suci. Wa an sahabatihil ansari wal muhajirin, dan atas para sahabatnya, sahabat ansor dan sahabat muhajirin. Wa wafiqna li suluki nahjihim al-qawim, dan berikanlah taufik kepada kami untuk mengikuti jalan yang mereka lalui secara lurus. Wahsyurna fi zumratihim, dan kumpulkanlah kami dalam kumpulan mereka. Tahta liwaihi, di bawah naungan panjinya. Fil mauqifil azim, di hari yang amat sangat agung. Maksudnya adalah di hari kiamat. Amma ba'du, fahadha juz'un fis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah catatan kecil terkait sholawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yashmalu ala thalathatin wa arba'ina hadithan fi fadliha, yang mencakup 43 hadis tentang keutamaan sholawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma mubasysyiratin fiha fawaidu wa da'awat. Dan di dalamnya juga, di dalam buku ini terdapat kabar-kabar gembira yang di dalamnya terkandung faedah dan juga doa-doa. Tsumma siyaghus sholawat, demikian juga redaksi sholawat. Wa sammaituhu an-nafhah al-ilahiyah fis sholati ala khairil bariyah. Dan aku beri judul buku ini dengan judul An-Nafhah Al-Ilahiyah fis Shalah ala Khairil Bariyah. Wa qaddamtuhu hadiyatan ila janabin nabiyil karim alaihi afdhalis salatu wat taslim. Dan aku persembahkan buku ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana salawat dan salam sebaik-baiknya bagi beliau. Jadi beliau menghadiahkan karya ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita menghadiahkan sesuatu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menghadiahkan, atau pernah tidak kita pernah menghatamkan Al-Quran, kita hadiahkan untuk Rasulullah? Pernah tidak kita membaca, berapa kali kita membaca salawat? Nanti setelah kita membaca beberapa hadis di sini, kita akan tahu tentang keutamaan salawat yang kita baca untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau menghadiahkan buku ini untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rojian an afuza bi syafaatihi wa akuna fi jumlati khidmatihi. Dan aku pun mengharap agar aku mendapatkan syafaatnya. Maksudnya dengan karya ini aku mengharapkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dan buku ini menjadi bagian dari khidmah. Khidmah itu artinya berbuat, perbuatannya dalam menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul mas'ulu ayyaqbalahu minni wa yuniluni muradi. Dan sesungguhnya Allah lah yang memberikan, yang memiliki otoritas untuk menerima amal ibadahku ini dan memberikan kepadaku tujuanku. Fa alaihi i'timadi, kepadanya lah aku bersandar, wa ilaihi tafwidi wastinadi, dan kepadanya lah aku memasrahkan amal ibadah ini. Kemudian beliau melanjutkan di sini al-hadisul awal, hadis yang pertama. An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda,
inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Sesungguhnya manusia yang paling berhak atasku kelak di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat untukku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihukumi hadisnya dengan hukum yang hasan. Artinya apa? Orang yang paling berhak atas Rasulullah kelak itu adalah yang paling banyak membaca solawat, menyampaikan solawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu surga nggak dibuka loh, yang membuka Rasulullah. Pemilik syafaat itu Allah. Kemudian Allah memberikan otoritas kepada Nabi Muhammad untuk membagi syafaat itu. Dan yang paling berhak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah umatnya yang paling banyak bersolawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dan hukum hadisnya hasan. Kemudian Al-Hadits As-Sani, hadis yang kedua, An Anas ibni Malikin radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna lillahi sayyaratan minal malaikati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang berputar-putar. Sayyarah itu artinya mobil kalau bahasa Arab. Artinya mobil itu yang berkendaraan, kendaraan yang berputar-putar. Allah memiliki malaikat yang berputar-putar. Yatlubuna hilaqadz dzikri. Mereka berputar-putar mencari apa? Mereka mencari halakoh-halakoh zikir. Mencari majelis-majelis zikir. Ya. Majelis zikir itu apa? Majelis zikir itu tidak hanya zikir saja. Majelis seperti ini, majelis ilmu itu juga majelis zikir. Atau tadarus kalau Ramadan itu juga majelis zikir. Membaca kitab majelis zikir, atau zikiran bareng itu juga majelis zikir. Jadi malaikat mencari perkumpulan-perkumpulan yang dimana di perkumpulan itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha atau alaihim haffu bihim. Jika malaikat ini mendatangi mereka, maksudnya orang-orang yang hadir di majelis zikir itu, haffu bihim, mereka bergabung bersama mereka. Jadi malaikat itu bergabung dalam majelis-majelis zikir. Summa ba'atsu ra'idahum ila rabbil izzati tabaraka wa ta'ala. Kemudian malaikat-malaikat tersebut mengutus pimpinan mereka untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulun. Kemudian malaikat-malaikat tersebut menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana, wahai Tuhan kami, ataina ibadin min ibadika, kami mendatangi para hamba dari hamba-hambamu, yu'azzimuna alaika, mereka mengagungkan kekuasaanmu, wayatluna kitabaka, dan mereka membaca kitabmu. Membaca apa? Membaca Al-Quran. Memang dalam majelis zikir itu yang dibaca apa? Kalau bukan Al-Quran, hadis, terus zikir, itu saja yang dibaca, tidak ada yang lain. Semuanya mengingat tentang mengajak untuk mengagungkan Allah, kemudian membaca ayat Al-Quran, kemudian dilanjutkan wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka pun bersolawat atas nabimu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahum, mereka kemudian memohon kepadamu untuk kebaikan akhirat dan dunia mereka.
Coba, setelah majelis ilmu itu apa yang diminta? Biasanya setelah majelis zikir baca Quran, kemudian ceramah, baca hadis, di akhir ditutup dengan doa. Doa itu isinya apa? Untuk memohon kebaikan akhirat dan kebaikan dunia. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab malaikat tersebut. Ghasyuhum rahmati. Ghasyuhum artinya siramkan kepada mereka rahmatku. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyiram seluruh yang hadir di majelis itu dengan rahmatnya. Ini kita jangan bayangkan disiram gitu ya, jangan. Disiram dengan rahmat itu artinya siapa yang menyiramkan? Malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat itu apa bentuknya? Bisa kesehatan, bisa pengetahuan, bisa makrifat, bisa rezeki, bisa apapun. Makanya Rasulullah mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mengucapkan terima kasih kepada manusia, maka dia belum berterima kasih kepada Allah. Maka kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ucapkan terima kasih. Kenapa mengucapkan terima kasih kepada manusia? Karena manusia itu perantara Allah untuk kita. Perantara rahmat rizki Allah untuk kita. Maka ucapkan terima kasih. Sama dengan ini. Siram mereka dengan rahmatku. Siapa yang menyiram? Malaikat. Menyiramnya bagaimana? Wallahu a'lam. Di sini kita nggak tahu ada malaikat atau tidak kan? Nggak kelihatan. Kalau kelihatan kita nggak tahu lari atau tetap di sini. Fayaqulun, kemudian para malaikat itu kembali berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna fihim fulanan al-khatta. Tapi di antara mereka itu ada fulan yang dia sering melakukan kesalahan, sering melakukan kemaksiatan, sering-sering, pokoknya dia bukan orang baik lah. Innama igtabaqahum igtibaqa. Igtabaqa itu artinya memeras. Maksudnya apa? Dia cuma pura-pura saja datang ke majelis itu. Dia nggak niat. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ghasyuhum rahmati. Siramkan kepada mereka rahmatku. Fahum al-qaum, mereka adalah suatu kaum la yashqa bihim jalisuhum. Tidak ada yang syaqi. Syaqi itu artinya tidak selamat. Tidak selamat artinya ahli neraka. Mereka adalah suatu kaum yang orang siapapun yang duduk bersama mereka tidak mungkin rugi, tidak mungkin tidak selamat. Rawahul Bazzar bi isnadin hasan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar dengan sanad yang hasan. Artinya hadis ini hasan. Artinya kalau ada orang tidak baik kemudian tiba-tiba mampir ke masjid, ngecas lah mungkin, terus dengarkan majelis bersama majelis ilmu itu, maka Allah pun menyiram dengan rahmatnya. Maka kita tidak boleh melihat orang itu tidak baik. Bisa jadi karena percikan rahmat yang sedikit itu setelah itu dia baik. Jadi ini malaikat menyiram rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh orang yang hadir dalam majelis zikir. Di majelis zikir itu apa sih yang dibaca? Tidak lain Al-Quran, hadis, kemudian mau'idhah hasanah untuk mengagungkan Allah dan semakin mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang hadir di majelis itu mau niat ataupun tidak niat dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadits as-salis, hadis yang ketiga. An Abdurrahman ibni Aufin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna Jibrila alaihi salam, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam, atani fabasyaroni, datang kepadaku dan memberikan kabar gembira untukku. Faqala, kemudian malaikat Jibril berkata, innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man shalla alaika shallaitu alaihi, barang siapa bersolawat untukmu, maka aku bersolawat untuknya. Wa man sallama alaika sallamtu alaihi, dan barang siapa yang mengucapkan salam untukmu, maka aku mengucapkan salam untuknya. Rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa shahhahul Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah bersolawat untuk orang itu. Orang yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, maka Allah mengucapkan salam untuk orang itu. Di masa Rasulullah dulu banyak yang dapat salam dari Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Sayyidah Khadijah. Datang malaikat Jibril menyampaikan ke Rasulullah, sampaikan kepada Khadijah Allah menitipkan salam. Nah, Rasulullah membocorkan ini dari malaikat Jibril bahwa ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah bersolawat untuk kita. Ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, Allah mengucapkan salam untuk kita. Ada yang lebih utama dari itu? Ada yang lebih indah dari itu? Tidak ada. Tidak ada. Al-hadits ar-rabi, hadis yang keempat. An Anas ibni Malikin wa Malik ibni Ausin radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Anas bin Malik dan Sayyidina Malik bin Aus radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berdua mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabarrazu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk membuang hajat. Walam yajid ahadan yattabi'uhu, dan tidak ada seorang pun yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kenapa Rasulullah didampingi? Karena Rasulullah ketika itu sudah sepuh. Tidak mungkin Rasulullah pergi kemana-mana sendiri, pasti ada yang mendampingi. Salah satunya adalah Sayyidina Anas bin Malik yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fafazi'a Umar radhiyallahu taala anhu, dan kemudian tiba-tiba Sayyidina Umar bukan mengikuti tapi kepergok dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'ahu, kemudian Sayyidina Umar mengikuti Rasulullah atau mendampingi Rasulullah bimadharatin. Madharo artinya idawah. Sayyidina Umar membawa bejana untuk air. Fawajadahu sajitan fi syarabatin fatanaha Umar. Kemudian Sayyidina Umar menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sajid itu kalau diartikan sujud, tapi maknanya sepertinya bukan sujud, tepatnya adalah menunduk. Jadi buang hajat dulu itu bukan seperti sekarang sudah ada toiletnya, bukan. Tapi Rasulullah kalau buang hajat biasanya pergi ke padang pasir atau pergi ke semak-semak belukar kalau kita. Di sana biasanya ada tempat yang dikelilingi pohon kemudian agak menyekung. Nah, itu artinya syarobah. Nah, Rasulullah ada di sana kemudian Rasulullah nunduk. Fatanaha Umar, kemudian Sayyidina Umar mundur sedikit, menjauh karena Rasulullah sedang membuang hajat. Fajalasa wara'ahu, Sayyidina Umar menunggu di belakang Rasulullah, memberi jarak. Hatta rafa'a ra'sahu, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepala mulia beliau. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ahsanta ya Umar, sungguh baik apa yang kau lakukan wahai Umar. Maksudnya Sayyidina Umar ketika melihat Rasulullah beliau mundur.
Itu menjaga jarak, artinya tidak ingin melihat auratnya Rasulullah, agar Rasulullah tenang membuang hajat. Haitsu wajadtani sajida, ketika engkau menemukan aku sedang menunduk, fatanahaita anni, kemudian engkau menjauh dariku atau menghindar dariku. Inna Jibril alaihi salam atani, sesungguhnya malaikat Jibril mendatangiku. Faqala, kemudian malaikat Jibril berkata, man shalla alaika wahidatan sallallahu alaihi asyran wa rafa'a asyra darajat wa rafa'ahu asyara darajatin. Barang siapa bersolawat atasmu satu kali, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat untuknya 10 kali dan mengangkat derajatnya 10 derajat. Rawahul Bukhari fil Adab al-Mufrad, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab al-Mufrad. Wa rawahud Diya fil Mukhtarah, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Diya dalam kitab Al-Mukhtarah. Fi hadithi Umar radhiyallahu ta'ala anhu bi isnadin jayyidin sahihin, dengan sanad dengan hadis melalui jalur Sayyidina Umar dengan sanad yang jayyid lagi sahih. Artinya ketika kita bersolawat untuk Rasulullah sekali, Allah bersolawat untuk kita 10 kali dan mengangkat 10 derajat untuk kita. Ini keutamaan salawat. Kemudian al-hadithul khamisu, hadis yang kelima, Anil Hasan ibni Aliin alaihi wassalam, qala, dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali alaihi wassalam, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haitsuma kuntum fasallu alayya, dimanapun kalian berada maka bersolawatlah untukku. Fa inna solatakum tablughuni, karena sesungguhnya solawat kalian itu sampai kepadaku. Rawahu Tabrani fil Kabir wal Ausad bi isnadihi hasan, bi isnadin hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir dan Mu'jam Al-Ausad dengan sanad yang hasan. Warahu Ibnu Abi Syaibah, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf dalam kitab Al-Musannaf bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, min tariqi Hasan ibnil Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhum, dari jalur Sayyidina Hasan putra dari Sayyidina Hasan putra dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tattakhidhu qabri ida, janganlah kalian menjadikan makamku sebagai tempat perayaan atau dirayakan. Apa maksudnya? Tidak menuhankan kuburan. Mungkin tidak larangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak dilaksanakan, tidak mungkin. Artinya tidak ada yang menuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bergembira atas kelahiran Rasulullah, iya. Kenapa bergembira? Karena tanpa Rasulullah kita nggak dapat sholawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalur kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala buyutakum kuburo, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya kuburan apa? Di rumah kita tidak pernah baca Al-Quran. Di rumah kita tidak pernah sholat. Di rumah kita tidak pernah berzikir. Di rumah kita tidak pernah kita gunakan untuk ibadah. Artinya rumah itu sama dengan kuburan. Maka larangannya di sini, dilarang menjadikan makam Rasulullah sebagai id. Id itu tempat peringatan atau tempat perayaan. Dan juga dilarang menjadikan rumah sebagai kuburan. Wasallu alayya haitsuma kuntum, dan sholatlah kalian bersolawatlah kalian untukku dimanapun kalian berada. Fa inna sholatakum tablughuni, karena sesungguhnya sholawat kalian sampai kepadaku. Kemudian hadis yang keenam. Di hadis yang keenam ini
Nanti juga akan ada penjelasan. Sampainya salawat tersebut kepada Rasulullah bagaimana? Al-hadis as-sadis, hadis yang ke-6, an Abdullah ibni Amrin, dari Sayyidina Abdullah ibnu Amr Ibnul As ini radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzina, jika kalian mendengar muadzin, orang yang mengumandangkan azan, faqulu mithla ma yaqulu wa sallu alayya, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Summa sallu alayya, kemudian bersolawatlah untukku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu ta'ala alaihi biha asyra, karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat atasku dengan 1 kali solawat, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala dengan solawat tersebut bersolawat untuknya 10 kali. Summa salullaha li alwasilatah, kemudian mohonkan untukku kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena al-wasilah itu sesungguhnya adalah tempat di sorga. Nah, di doa itu, doa azan, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menganugerahkan Rasulullah al-wasilah. Nah, al-wasilah itu adalah tempat di sorga. La tambagi illa li abdin min ibadillahi ta'ala, tidaklah al-wasilah itu melainkan untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Jadi hanya untuk seorang hamba. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku mengharap al-wasilah itu adalah untukku. Artinya al-wasilah ini tidak ada tempat yang lebih mulia di sorga selain al-wasilah itu. Dan Nabi Muhammad mengharap itu untuk Nabi Muhammad. Faman sa'alallaha li alwasilata halat lahu asyafa'ah, maka barang siapa memohonkan kepada Allah untukku alwasilah, sungguh syafaatku untuknya. Jadi kita membaca doa setelah azan itu, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadani alwasilata. Jadi kita tidak sadar, mungkin kita nggak sadar bahwa balasan dari doa setelah azan itu kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Karena apa? Mungkin nggak Rasulullah dusta? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kalau membaca hadis Rawahu Muslimun fi sahihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, sahih. Jadi insya Allah kita mendapatkan syafaat. Tapi berapa banyak kumandang adzan yang kita tidak jawab, tidak pula kita berdoa setelah adzan. Loh kan sunnah. Sunnah balasannya loh, balasannya dapat syafaat. Memang ada yang bisa menyelamatkan kita selain syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Al-hadis as-sabi', hadis yang ke-7. An Aus ibni Ausin radhiyallahu taala anhu, dari Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamikum al-jumu'ah, sebaik-baik hari-harimu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari Jumat inilah Nabi Adam diciptakan. Wa fihi qubidha, dan di hari itu juga Nabi Adam diwafatkan, diangkat. Wa fihi an-nafkhatu, di hari Jumat juga an-nafkhah. An-nafkhah itu ditiupkan sangkakala. Jadi sangkakala itu ditiup di hari Jumat. Wa fihi as-sa'iqah, dan di hari Jumat juga as-sa'iqah. As-sa'iqah itu pingsan. Pingsan itu ketika kita di mahsyar, nanti semua pingsan. Yang sadar pertama kali adalah Nabi Musa, karena Nabi Musa pernah pingsan dulu. Di mana? Di Bukit Tursina. Fa'akthiru alayya minas sholati fihi, maka perbanyaklah sholawat
untukku di hari Jumat. Maka salah satu amalan di hari Jumat adalah sholawat. Jadi kalau dalam tarekat Syadiliyah, sholawat di hari Jumat itu sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu sholawatnya 100 kali di hari Jumat. Selain sholawat yang rutin biasanya dibaca pagi hari dan juga di malam hari yang 100. Artinya 300 di hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya sholawat kalian itu ditampakkan kepadaku. Jadi ma'rudah itu disampaikan kepadaku. Qalu, mereka berkata, sahabat ini berkata, wa kaifa tu'radu alaika sholatuka wa qad urimta. Bagaimana sholawat itu disampaikan kepadamu? Bagaimana sholawat kami disampaikan kepadamu? Wa qad urimta. Sedangkan suatu saat engkau Rasulullah akan binasa, akan hancur. Hancur maksudnya Rasulullah meninggal, setelah meninggal dimakamkan, setelah dimakamkan jasad beliau hancur. Au bulita. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula min ajsadil anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada tanah untuk memakan, menghancurkan jasad-jasad dari para nabi. Artinya jasad nabi itu tidak hancur. Jasad nabi tidak hancur. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairuhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan oleh Al-Hakim dan juga oleh selain mereka. Di hadis lain juga dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi Ibrahim sedang sholat di makamnya. Itu bagaimana? Artinya mereka hidup. Beliau itu hidup karena jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Jadi kalau kita lihat jenazah-jenazah beberapa para syuhada yang kita lihat, yang viral di medsos, kalau orang yang syahid saja utuh jasadnya, bagaimana para nabi? Jadi mereka hidup di kuburan-kuburan beliau, di makam-makam beliau, tapi kita tidak tahu hidupnya bagaimana. Al-Hadits As-Samin, hadis yang ke-8, mungkin ini yang terakhir, sebentar lagi sudah azan. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru minas salati alayya yaumal jumu'ati, perbanyaklah bersolawat untukku di hari Jumat. Fa innahu yauma mashhudun tashhaduhul malaikah, karena hari itu adalah hari persaksian di mana para malaikat menyaksikan. Wa in ahadan lam yusalli alayya illa uridat alayya salatuhu hatta yafrugha minha. Dan sesungguhnya jika tidaklah seseorang bersolawat untukku melainkan solawatnya disampaikan kepadaku hingga ia selesai membacanya. Qultu, kemudian Abu Darda berkata, wa ba'dal mauti, dan setelah engkau meninggal wahai Rasulullah, qala, Rasulullah menjawab, wa ba'dal mauti, dan setelah maut, setelah meninggal, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada tanah untuk memakan jasad para nabi. Fa nabiyullahi hayyun yurzak, maka nabi Allah, utusan Allah itu hidup dan dianugerahi rizki kepada mereka. Artinya hidup di makam-makam beliau. Dan siapa yang memberikan rizki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ibnu Majah wa Tabrani wa Ibnu Muqri bi isnadaini ahaduhuma jayyid.
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, oleh Al-Imam At-Tabrani dan Ibnu Mukri dengan 2 jalur yang salah satunya jalurnya jayyid atau bagus. Artinya para nabi, terlebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau setelah wafat itu hidup di alam lain dan jasadnya utuh, dianugerahi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang bagaimana kita tidak khusyuk ketika sholat, sedangkan sholat dan salam kita yang kita baca ketika tahiyat itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di luar sholat saja sampai, apalagi di dalam sholat. Pernah kita membayangkan ketika kita sholat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu sampai kepada Rasulullah, Allah pun mengucapkan salam kepada kita, Rasulullah menjawab salam kita. Kalau seperti itu mungkin nggak kita nggak khusyuk? Mungkin nggak kita mikirkan sendal kita hilang yang di luar? Mungkin nggak kita mikirkan siapa yang berhutang kepada kita kemudian belum bayar? Tidak mungkin. Karena apa? Karena kita sedang mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab. Kita bersolawat kepada Rasulullah, dibalas 10 solawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata untuk sampai kepada sholat yang khusyuk, kita harus belajar, harus tahu apa yang kita baca. Dan kita baca solawat dan salam ketika tahiyat itu langsung dijawab sampai kepada Rasulullah. Notifikasinya nyampai. Di hadis lain juga, di dalam riwayat Imam Hakim, itu ada hadis, entah nanti ada atau tidak, sepertinya ada di sini. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat setelah meninggal Rasulullah itu untuk menjaga makam Rasulullah. Dan malaikat ini diberikan daftar nama umat Islam, dan setiap kali orang ada muslim yang bersolawat kepada Rasulullah, malaikat tadi setor ke Rasulullah, nyampaikan, Rasulullah fulan bersolawat untukmu, Rasulullah fulan mengucapkan salam untukmu. Kalau kita ada notifikasi dari HP kita, bagaimana notifikasi Allah bisa salah? Mustahil. Artinya salawat dan salam kita pasti sampai 100% kepada Rasulullah, tidak telat. Ya, tidak telat. Jadi ini adalah keutamaan salawat dan salam atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kesadaran kepada kita dan selalu mengingatkan kita untuk terus bersolawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu-waktu kita, terlebih di waktu-waktu ketika kita beribadah dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya tercatat sebagai ahli syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia sebelum di akhirat. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.